seluruh pejabat Polres Narkoba dan Dijumas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka pelaksanaan rilis tentang pengungkapan kasus-kasus narkoba yang sudah dilaksanakan oleh jajaran di Polres Narkoba yang selama ini nanti akan dirilis langsung oleh tim narkoba tentang pengungkapannya. Jadi untuk persidangan waktu saya silakan kepada tim narkoba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolri Dimas yang baru sampai di tanah air dengan selamat. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, para perwira dari narkoba. Pada siang hari ini kita kembali press release hasil ungkap selama 6 bulan. Kita rutin ungkap selama 1 bulan, kemudian nanti kita juga akan rilis pengungkapan terakhir ada sabu dan juga ganja yang kemarin malam dalam pengungkapan. Hasil ungkap yang kita rilis untuk bulan ini yaitu terhitung tanggal 16 Mei sampai dengan sekarang. Kasus yang berhasil kita ungkap sebanyak 66 kasus dengan target operasi sebanyak 14, kemudian non target operasi 52, dengan jumlah tersangka sebanyak 85. Jadi saya ulangi, jumlah kasus sebanyak 66, kemudian tersangka yang kita tangkap sebanyak 85 orang. Ini kasus yang diungkap tanggal 16 Mei sampai dengan sekarang. Kemudian barang bukti yang kita amankan sabu seberat 129,75 gram, kemudian ganja kering sebanyak 17 kg. Itu. Jadi hasil ungkap rekap selama 1 bulan 16 Mei sampai dengan sekarang, saya ulang lagi, 66 kasus, kemudian tersangkanya 85, kemudian barang buktinya sabu sebanyak 129,75 gram, kemudian ganja kering sebanyak 17 kilo. Gitu. Jadi juga kita melakukan penangkapan walaupun bulan Ramadan, tapi kegiatan kita tetap berjalan seperti biasa. Bahkan ada beberapa yang kita ungkap yang cukup besar di bulan Ramadan. Kemudian kasus yang signifikan, terutama di bulan Ramadan, ada 2 kasus yang cukup besar kita ungkap. Yang pertama, kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 16.45. Ini TKP-nya di dalam rumah Jorong dalam Nagari, Desa Barulah, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar. Jadi ini jaringan antar provinsi. Kita lakukan pengungkapan di Tanah Datar. Pelaku atas nama D, umur 32 tahun, pekerjaan pengangguran, alamat Jorong Dalam, Nagari, Desa Barulah, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar. D ini adalah DPO, ya DPO daripada Polres Tanah Datar yang ditangkap beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita terima informasi, kemudian kita lakukan penangkapan. Yang bersangkutan statusnya adalah bandar. Kemudian barang bukti yang kita amankan itu narkotika jenis sabu sebanyak setelah ditimbang sebesar seberat 38 gram sabu ini. Kemudian ada uang tunai sebanyak 6.500.000. Ini uang tunainya. Jadi uang tunainya 6.500.000. Kemudian ada handphone. Kronologis penangkapan, kita terima informasi dari masyarakat bahwa DPO kita inisial G berada di dalam satu lokasi. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita berhasil menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti sabu maupun uang hasil penjualan. Yang bersangkutan merupakan bandar yang cukup besar di wilayah, khususnya di wilayah Tanah Datar. Sementara area untuk penjualannya di seluruh wilayah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang.
Kemudian yang kedua, kejadian dari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 jam 13.15 atau malam minggu kita jam 11 malam. TKP di Jalan Adinegoro, Kelurahan Kampai Tabu, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo. Ini pelaku atas nama inisial R, 34 tahun, pekerjaan pedagang. Kemudian alamatnya Foto Panjang, Kelurahan Foto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Kemudian yang kedua atas nama T, umur 29 tahun. Ini pangkas rambut ya? Pangkas rambut ya? Pekerjaan tukang pangkas rambut. Pekerjaan tukang pangkas rambut. Alamat Lubuk Selasin, Batang, Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Jadi ini ditangkap di wilayah Solo. Jadi kita melakukan kegiatan di wilayah Tanah Datar dan Solo. Ini barang bukti yang diamankan sebanyak 5 paket. Ya, 5 paket. Kalau pengakuan pelaku ini satu paketnya 1 kilo. Ya, kita belum timbang. Kalau pelaku mengatakan ini satu paket ini dia 1 kilo. Ya, jadi 5 paket ini yang kita amankan. Kemudian ada handphone. Pelaku merupakan jaringan antar provinsi dan hasil pengakuan sementara barang ini dikirim dari Aceh melalui pelaku lain inisial S yang sekarang masih dilakukan pengejaran, pengembangan. Terhadap yang bersangkutan kita ancam dengan pasal 114 untuk gantiannya jangan 111. Kemudian untuk yang TKP pertama tadi 114 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009. Ancamannya paling singkat 6 tahun dan maksimal hukuman mati. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi walaupun bulan Ramadan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan karena kita tidak ingin lengah sehingga narkoba terus membanjiri wilayah kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Dari 66 kasus ini paling banyak yang mana? Untuk kasus sebanyak 66 kasus, ini yang paling banyak adalah di wilayah Kota Padang. Ya, di wilayah Kota Padang ini ada 27 kasus. Ya, 27 kasus. Dari 66 kasus ini Kota Padang berapa yang paling banyak Kota Padang? Berapa kasus tadi? Yang di wilayah Kota Padang ini sebanyak 27 kasus. Dari 66 kasus. Dengan tersangka sebanyak 35 di Kota Padang. BB-nya apa? BB-nya apa? BB-nya ada sabu, kemudian ganja. Sabu ini hampir sabu sebanyak 97 gram, kemudian ganjanya sebanyak 9 kilo. Ganjanya. Background tersangka bervariasi, Pak. Variasi ada dari pengangguran, swasta, kemudian yang kita tangkap dari malam minggu, yang bahkan kabur. Dan ada nak dikendalikan dari lapas lagi, Bang? Sementara ini untuk hasil ungkap kita bulan ini kita belum ada yang dari lapas. Apa tersangka semua satu jaringan atau berbeda jaringan? Ini jaringannya berbeda-beda, Pak. 66 kasus ini jaringannya beda-beda. Ini ada jaringan narkotika, jenis ganja maupun sabu. Ya. Rata-rata ini kalau narkotika ganjanya dari Aceh dan juga dari Sumatera Utara. Nah, kalau sabunya ini dari Pekanbaru dan juga dari Medan. Sumatera Utara. Ada lagi? Ada? Ada?
Oke, cukup? 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 Thank you.